Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala أجمعين والحمد لله رب كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي الصوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Semua bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah itu maha aziz, maha agung dan maha bijaksana. Jadi apa-apa yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih, termasuk gunung-gunung, benda mati, burung yang tidak punya akal, ikan, binatang-binatang lainnya, semua bertasbih mensucikan Allah. Bertasbih maknanya bertasbih la tusriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu namanya tasbih, mensucikan Allah dari kemusyrikan. Tidak boleh kita berlaku syirik, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang ada di langit semua, bintang-bintang, bulan, matahari, termasuk makhluk yang abstrak seperti malaikat, semua bertasbih mensucikan Allah. Wa huwal azizul hakim, sesungguhnya Allah itu aziz,
Al-Aziz yang maha mulia, Al-Hakim dan maha bijaksana. Jadi sifat-sifat yang ada dalam diri kita menyamakan kekuatan Allah dengan kekuatan makhluknya, itu harus kita buang jauh-jauh. Kehebatan apapun yang diberikan Allah kepada kita, berupa kecerdasan, berupa kepintaran, berupa karomah, apapun itu tidak lain, tidak bukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara lahir dan batin harus kita bisa mensucikan Allah. Lahir kita beribadah karena Allah, tidak karena yang lainnya. Jangan sampai ada riya, ada pingin pingin dipuji oleh orang lain. Niatkan sesuatu apapun, kebaikan apapun, ibadah berupa apapun, karena lillahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau bicarakan, mengapa engkau katakan padahal kamu tidak melakukan. Jadi orang yang beriman ditanya sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun, kenapa engkau bicara sedangkan engkau tidak berbuat? Kenapa engkau katakan sedangkan engkau tidak melakukan? Kaburah maktan indallah, kaburah kabir, besar, maktan, kebencian, kemurkaan, indallah, di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, terhadap orang yang berbicara namun tidak berbuat. Kabura maktan indallah, besar kemurkaan Allah, antaqulu, kepada orang yang berkata ma la taf'alun, tapi tidak bekerja. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun, kenapa engkau ngomong kalau engkau tak melakukannya? Jadi Allah itu murka, benci kepada orang yang omdong. Omong doang, tidak ada buktinya. Allah itu benci kepada orang yang ngomong saja tapi tidak ada aktivitas perbuatannya. Itu Allah omdong. Atau bahasa Inggrisnya NATO, no action talk only. No action talk only, tidak ada action, hanya ngomong doang. Allah itu marah, murka kepada orang yang ngomong iya tapi kenyataan tidak iya. Naam kenyataan la. Yes, kenyataannya no. Itu Allah kaburoh maktan, sangat besar kemurkaannya Allah terhadap seseorang yang hanya ngomong saja tapi tidak berbuat. Ngomong saja tapi tidak ada action. Itu Allah murkanya besar sekali. Makanya Allah tanyakan, lima taqulu ma la taf'alun, ngapain engkau itu berbicara tapi engkau tidak berbuat apa-apa? Kabura maktan indallah, besar kemurkaan Allah, antaqulu ma la taf'alun, terhadap orang yang hanya berbicara tapi tidak berbuat apa-apa. Bohong.
Allah itu murka terhadap orang yang bohong. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia berkata, amanna billah, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga beriman kepada yaumil akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Cuma ngomong doang, cuma berkata doang, amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min, padahal mereka itu bukan orang yang beriman. Yuhadi'un Allah walladzina amanu, mereka ingin mendustai Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal hakikatnya mereka itu mendustai dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Ingin membohongi Allah, ingin membohongi orang mukmin, padahal hakikatnya dia hanya membohongi dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Kenapa kok bisa seperti itu? Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, kalau penyakit itu tidak diobati, fazadahumullahu marada, maka akan bertambah parah, maka Allah akan menambah penyakitnya itu lebih parah dan terus parah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Bima kanu yakdzibun, dikarenakan mereka itu berbuat dusta. Mereka itu berbuat dusta. Jadi semua awal dari penyakit hati itu diawali oleh berdusta. Jadi hindari berdusta, sekecil apapun dusta itu harus kita hindari. Kita nggak boleh berdusta, karena dari sifatnya Kanjeng Nabi yang pertama adalah as-siddiq, selalu jujur. Muhal bagi Kanjeng Nabi, bagi Rasul untuk kizib, untuk berbohong. Jadi asal muasal penyakit di dalam hati disebabkan oleh kizib, oleh berdusta atau berbohong. Jauhi berbohong, terutama membohongi dirinya sendiri. Rugi, siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Fi qulubihim maradun, di hatinya ada sebuah penyakit. Kalau penyakit itu tidak diobati, fazadahumullahu marada, maka akan ditambah sama Allah penyakitnya itu. Dari yang biasa-biasa akan tambah besar, tambah parah penyakitnya. Walahum adzabun adzim, bagi mereka itu adalah azab yang amat pedih, yang amat dahsyat. Bima kanu yakdzibun, karena itu semua disebabkan mereka itu berdusta. Jadi harus jauhi dusta sekecil apapun, bohong sekecil apapun harus kita jauhi, terutama mendustai diri sendiri. Hakikatnya semua apa yang kita kerjakan, yang kita omongkan, kalau nggak sama itu namanya dusta. Ngakunya sudah sampai ke Mekah, ternyata cuma nyampe di mana itu, di tempat manasik itu, baru manasik haji tapi ngakunya sudah berhaji. Baru manasik umroh ngakunya berumroh.
itu membohongi dirinya sendiri. Kalau sudah bohong bagi dirinya sendiri, pasti fi qulubihim maradun, pasti di dalam hatinya ada sebuah penyakit. Kalau tidak diobati, kalau tidak ditobati penyakit hati itu, tidak dicarikan solusinya penyakit hati itu, fazadahumullahu marada, maka akan ditambah sama Allah penyakitnya itu dengan tambahan yang parah. Seandainya kena borok, kena luka yang sudah berdarah, lukanya itu ditambah parah, dikasih ada nanahnya, tambah busuk. Jadi ibaratkan hati, kalau sudah ada luka, ada penyakit, tambah busuk hatinya. Jadi sulit nantinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah, itu sulit. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawatu walahum adzabun azim. Ditutup hatinya, udah rusak hatinya, untuk menerima petunjuk dari Allah itu sudah sulit. Setiap ada orang yang ngasih saran dibantah, setiap ada orang ngasih masukan tidak mau. Dia lebih memilih pendapatnya sendiri, tidak mau dia dikritik, tidak mau dia dikasih masukan, tidak mau. Khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci sama Allah. Apanya? Qulubihim, hatinya. Wa ala sam'ihim, juga pendengarannya. Wa ala absarihim, juga penglihatannya. Wisawatu walahum adzabun azim. Tunggulah sebentar lagi azabku yang amat agung, yang amat besar akan menimpa nantinya. Walahum adzabun azim, sesungguhnya bagi mereka adalah azab yang sangat besar. Jadi kita berdoa sama Allah agar keimanan kita ditingkatkan oleh Allah dari keyakinan yang terendah, dari ilmul yakin, naik terhadap ainul yakin, naik lagi menjadi hakul yakin, dan mencapai tingkatan tertinggi yaitu akmalul yakin, kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan keimanan. Itu nanti yang akan dipanggil sama Allah, dipanggil untuk beribadah puasa, dipanggil untuk beribadah mendirikan sholat. Itu yang sudah mencapai akmalul yakin. Jadi keimanannya sudah mencapai kesempurnaan keyakinan. Misalkan puasa besok kurang 1,5 bulan lagi, dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil sama Allah yang beriman, imannya yang mencapai akmalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Semoga kita berproses dari keyakinan yang sebatas ilmu ditingkatkan sama Allah sehingga mencapai kesempurnaan keyakinan, yaitu akmalul yakin. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna, minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
hujjatai ya rabbal alamin. يوم